Shalom saudara yang dikasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, siapapun kita ketika kita menghadapi saat-saat kritis, saat-saat krisis dalam hidup kita saudara, kita pasti di bawah dalam situasi yang tidak menyenangkan. Mungkin kita bisa bingung, bisa sedih, dan tentu bisa kecewa. Bahkan sudah mungkin kita berada dua pilihan, yaitu kita bisa menjadi putus asa, atau pilihan yang kedua adalah masih ada pengharapan. Nah, itu tergantung kepada pilihan kita saudara dalam saat-saat seperti itu. Nah, di dalam teks firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama saudara, ada kisah yang menarik sekali. Dua orang yang menghadapi persoalan yang sama walaupun berbeda, tetapi mempunyai masalah. Mereka tidak memilih untuk putus asa, tetapi mereka memilih untuk punya pengharapan. Iman dan pengharapan. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, sambil tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan kepada sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ya, saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa bagian firman Tuhan yang kita baca ini berbicara tentang dua orang. Mereka sama-sama menghadapi krisis dan saat-saat kritis dalam hidup mereka, tetapi mereka memilih untuk punya iman dan pengharapan kepada Tuhan. Nah, saudara, apa yang kita pelajari dari kisah ini, saudara? Yang pertama adalah, pertama-tama di saat-saat kritis, di saat-saat krisis, saudara, mari kita percaya dan berdoa. Percaya dan berdoa. Ketika Yairus menghadapi masa kritis, saudara, anak perempuannya, saudara, hampir mati. Saudara, Yairus datang kepada Yesus, lalu dikatakan dia tersungkur, memohon kepada Yesus untuk kesembuhan anaknya. Nah, sebenarnya adalah dia berkata di sini, "Datanglah, letakkanlah tanganmu di atas anakku, maka anakku akan selamat dan tetap hidup."
di ayat 23. Saudara, saya melihat ini adalah satu iman pengharapan yang begitu kuat, saudara. Iman yang luar biasa, saudara. Sebagai seorang kepala rumah ibadah, mungkin dia pernah mendengar tentang siapa Yesus. Dia pernah melihat Yesus mengajar mungkin di rumah-rumah ibadah, bahwa Tuhan Yesus itu tidak hanya mengajar dengan kuasa, tetapi dia punya kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Maka berdasarkan iman itu, saudara, ia bertindak. Bertindak, tidak hanya percaya, tetapi dia berdoa. Saudara, orang yang percaya pasti berdoa. Tapi kalau dia percaya tidak berdoa, maka percayanya adalah percaya semu. Sebaliknya ketika dia berdoa tetapi tidak percaya, maka sia-sialah usahanya untuk berdoa kalau tidak percaya. Tapi orang yang percaya adalah dia berdoa. Nah, kita melihat ini, saudara, orang ini dia tersungkur di hadapan Yesus, lalu dia berseru kepada Tuhan, minta Tuhan untuk pulihkan dan sembuhkan anaknya. Saudara, mungkin kita tidak punya masalah seperti Yairus. Saudara, saya tidak tahu masalah saudara. Mungkin saudara punya masalah sama seperti yang dialami oleh Yairus, yaitu saudara bergumul dengan masalah anakmu. Atau bisa jadi saudara, masalah-masalah yang kau hadapi ini tidak berkaitan dengan siapapun, tetapi mungkin berkaitan dengan dirimu. Engkau mungkin berada di ambang keputusasaan dengan masalahmu. Saya tidak tahu. Mungkin saudara berpikir rasa-rasanya engkau tidak sanggup lagi untuk menghadapi masalah saudara. Nah, saudara, mari kita seperti Yairus, datang kepada Yesus dengan penuh iman, penuh harap, memohon kepadanya, saudara. Setelah ketika kita datang untuk memohon kepada Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha mengerti, dan dia segera memberikan pertolongan kepada kita pada waktunya dan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara, inilah hal yang paling indah yang diinginkan setiap orang ketika mereka berada di dalam situasi yang sulit dalam hidup ini. Ketika mereka mulai putus asa, mulai kecewa, saudara, datang kepada Yesus. Dia akan memberikan kelegaan itu kepada engkau dan saya. Yang kedua, saudara, dari kisah seorang perempuan, kita belajar itu percaya dan berusaha. Nah, saudara, seseorang yang mengalami pendarahan yang cukup lama seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun ini tidak mudah. Kenapa? Karena kita dengar dari kisah ini, dia sudah pernah ke tabib-tabib, udah banyak tabib yang dia datangin untuk minta tolong. Bahkan dikatakan dia sudah menghabiskan segala sesuatu yang dia punya. Lalu dikatakan bukan penyakitnya semakin membaik, tetapi semakin parah, saudara. Nah, saudara, menurut kisah ini bahwa dia mendengar dari kisah-kisah orang bahwa Yesus itu dapat menyembuhkan orang yang sakit, saudara. Lalu di antara kerumunan orang banyak itu, dia ikut serta, saya kira pasti dari belakang, saudara. Lalu, saudara, dia berusaha mendekati Yesus. Dengan diam-diam dia berkata, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Wah, saudara, bagi saya ini pun sebuah tindakan iman yang luar biasa. Ya. Nah, saudara, ketika kita mungkin menghadapi masalah-masalah yang juga kompleks, saudara. Sudah bertahun-tahun kita mencari pertolongan. Dan banyak usaha yang kita sudah lakukan. Tetapi saudara, sampai satu titik kita kecewa dan putus asa karena kita tidak mendapatkan jawabannya.
Nah, saudara, seseorang yang beriman itu tidak pernah putus asa. Seseorang yang beriman, dia tetap berusaha. Ada berkata, kalau saya percaya, saya menantikan kuasa Tuhan. Saudara, orang yang percaya itu bukan pasif. Tapi orang percaya itu adalah dia aktif. Dia berusaha, bertindak, melakukan sesuatu. Saudara, ini adalah ekspresi orang yang percaya. Tahukah saudara bagaimana orang banyak dalam pelayanan Tuhan Yesus? Ada 5.000 orang, saudara, yang ikut Yesus ketika sore hari mereka kehabisan makan. Lalu Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu memberikan mereka makan. Lalu mereka katakan tidak ada makanan. Di antara muridnya berkata, ada 5 roti 2 ikan. Nah, saudara perhatikan pada waktu diberikan kepada Yesus, lalu Yesus mengucap syukur. Setelah amin, apakah roti dan ikan itu tiba-tiba menjadi tumpukan yang banyak? No. Tapi saudara perhatikan mujizat terjadi pada waktu iman itu bertindak. Ketika Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, silakan bagi di sana, silakan bagi di sana. Saudara, pecahan-pecahan roti, pecahan-pecahan daripada ikan itu, waktu dibagikan, mereka taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara. Maka pada saat itu mujizat terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Saudara dikasih dalam Tuhan, orang yang percaya, orang yang berusaha untuk mentaati firman Tuhan. Saudara-saudara, biarlah kiranya ketika kita berada di dalam situasi yang sulit, mari kita belajar percaya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tidak hanya percaya dan berdoa, tetapi percaya kepada Tuhan, tapi kita berusaha untuk melakukan sesuatu, mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan bahwa sebagai orang yang percaya, tidak hanya cukup bagi kami yang percaya, tetapi kami harus mengekspresikan iman kami dengan bagaimana kami memiliki hati yang rindu berdoa kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Kami tidak hanya percaya dengan kami berkata, kami percaya, tetapi kami tidak berbuat apa-apa. Tuhan, kami rindu supaya kami menjadi orang yang percaya dan juga bertindak untuk berusaha. Dan kami percaya Tuhan menghargai usaha kami dan Tuhan punya cara untuk menjawab setiap pergumulan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jika selama ini kami hanya percaya tetapi tidak berdoa. Kami hanya percaya dan tidak melakukan apa-apa. Tuhan, tolong kami agar kami hidup di dalam iman dan tekun berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Kami rindu mengalami kuasa-Mu, mujizat-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.